Salom, Horas, menjua-jua, juah-juah, Yahobu, ahoy, salam keselamatan. Selamat bertemu Bapak Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih dalam channel ini, channel Langsung Storus, yang kita gunakan sekarang untuk merenungkan apa yang menjadi evangelium pada tanggal 25 Mei tahun 2025 di gereja-gereja kita. Minggu yang kita sebut juga Minggu Rokate. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Tuhan. Ini merupakan salah satu cara kita untuk menyebarkan Injil. Mudah-mudahan banyak yang mendengar, dan dengan mendengar renungan kita, hati mereka diketuk oleh Tuhan untuk semakin taat kepada tuntunan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebarkanlah video ini dan ajak kawan-kawan untuk mensubscribe sehingga persahabatan kita semakin meluas. Dan kalau boleh, jangan lupa untuk mendukung pelayanan pekabaran Injil ini. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, kami akan mendengarkan perikop renungan untuk evangelium pada Minggu tanggal 25 Mei tahun 2025 ini. Bukalah hati dan pikiran kami, dan kami ingin belajar daripadamu. Berikanlah hikmat kepada hamba-Mu yang akan menerangkannya bagi kami. Dalam Yesus Kristus, dengar dan kabulkan doa kami. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ditentukan dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai ayat 14. Tapi kita bacalah mulai dari ayat pertama sampai ayat 14. Yakni tentang surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Tentu saja surat kiriman Yeremia kepada orang-orang Israel yang dibuang oleh Raja Nebukadnezar ke tanah Babel. Beginilah Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang-orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Jekonia atau Raja Joyakin beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diame, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami
bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik yang akan diikuti orang lain juga. Amin. Tema perenungan kita diusulkan mengatakan berdoa untuk kesejahteraan. Berdoa untuk kesejahteraan. Hebat itu. Doa adalah urat nadi iman Kristiani. Jangan bilang engkau seorang beriman, seorang percaya, kalau engkau malas atau bahkan tidak pernah berdoa. Doa merupakan ucapan-ucapan dalam hati maupun dari mulut secara spontan kepada Tuhan, yang isinya menyampaikan isi kalbu hati kita, keinginan kita, rencana-rencana kita, bahkan pemujian kepada Tuhan yang kita akukan di hadapan Tuhan. Entah dimanapun kita berada, kita bisa berdoa. Kalau liturgi ibadah memang itu adalah doa, tetapi tidak spontan. Jadi kalau doa, ya, biasanya disampaikan secara spontan, karena spontanitas dalam berdoa
merupakan ungkapan hati yang paling murni, ya. Kalau memang liturgi kita atau doa-doa dalam liturgi kita, dalam sembahyang kita secara tertulis, itu doa yang direkayasa lah itu. Makanya di celah-celah kita mengikuti liturgi ibadah kita, sering liturgis meminta kepada jemaat lebih dulu berdoa dalam hati kepada Tuhan sebelum doa minta pengampunan dosa misalnya dibacakan dan kita mohonkan bersama. Doa itu bahasa Arab, ya. Tangiyang bahasa Indonesia, bahasa Batak. Tangiyang, masih tangyangan. Tuhan mendengar, kita pun mau mendengar, ya. Jangan sebutkan tangiyang menjadi tamiyang. Jadi tamiyang itu sebenarnya menyampaikan apa pemberian kepada Tuhan, ada tami-tami kita. Tapi kalau tangiyang itu adalah mengucapkan secara spontan isi hati kita, baik berupa pujaan, pujian, permohonan, pengharapan yang kita sampaikan kepada Tuhan yang kita sembah. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, rajinlah berdoa, karena pekerjaan bisa selesai setengah kalau didoakan dengan sungguh-sungguh dan benar, ya. Siapa yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan benar, doanya pasti dikabulkan. Dan para murid kita juga meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengajari kita berdoa, dan Tuhan Yesus mengajari kita berdoa, dan itu merupakan induk daripada doa kita, keseluruhan doa kita dalam hidup kita, yakni doa Bapa kami, ya. Situ semuanya disimpulkan sebenarnya. Makanya baik berolahraga pun doakanlah doa Bapa kami sambil menahan napas, ya. 30 bilangan, bahkan 60 bilangan, atau dari awal mendoakan doa Bapa kami sambil menahan napas yang ditarik dalam-dalam, kita berdoa dalam hati dengan doa Bapa kami sampai amin. Kalau lolos berarti paru-paru masih normal, ya. Dan kalau lakukan 7 kali begitu bisa lolos, pasti kau keringatan dan semua sehat, ya. Lakukan itu. Saya bilang itu sebenarnya adalah dua olahraga kesehatan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, waktu itu Joahas pemerintah tetapi tidak mematuhi perintah Tuhan, dan dia memberontak kepada Nebukadnezar yang sudah mengatakan agar Yehuda itu tunduk kepada kerajaan Babel. Tapi Joahas melawan. Namun setelah Nebukadnezar tahu dan mau datang menghantam Yerusalem, dia mati duluan dan digantikan oleh anaknya Joyakim, ya. Dan Joyakim memerintah sebentar juga dan mati sebelum datang Nebukadnezar menjajah Yerusalem. Dan sewaktu Nebukadnezar, Raja Joyakim telah diganti oleh anaknya Joyakim atau Jekonya. Sehingga yang ditemukan oleh tentara Nebukadnezar memerintah di Yerusalem bukan lagi Joyakim,
tetapi Joyakin atau Jekonya. Saat waktu itu Yeremia sudah bekerja juga, dan atas nasihat Yeremia agar Joyakin yang masih muda itu tidak melawan Nebukadnezar, melainkan mau tunduk, ya, ke Nebukadnezar untuk ikut dibuang ke Babel. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Raja-Raja, sewaktu pemerintahan Joyakim itu, ya, datang tentara Nebukadnezar dan diangkutlah raja bersama istrinya, ibunya, semua keluarga kerajaan kecuali Sedekia. Diangkut ke Babel bersama puluhan ribu, ya, bersama puluhan ribu orang-orang pandai, orang-orang ahli dari Yerusalem ke Babel. Dan itulah hebatnya, Nebukadnezar membutuhkan orang-orang yang mau membangun negerinya. Ya, ini kita baca di dalam 2 Raja-Raja 24 misalnya, ya. Jadi Joyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehushta bin Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar Raja Babel datang menyerang kota itu sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Joyakin Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang pembendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang pembendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo Raja Israel di bait Tuhan seperti yang difirmankan Tuhan. Mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi, tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Joyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunya, ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang, para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya paman Joyakin menjadi raja, menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Sedekia. Itulah berita 2 Raja-Raja 24 tentang penawanan pembuangan tahap pertama yang dialami oleh bangsa Yehuda sewaktu Joyakin masih anak muda, masih anak kecil, masih 8 tahun ditawan. Dan untunglah mereka mau tidak melawan, karena inilah yang menjadi sisa keturunan orang ini juga yang menjadi sisa bangsa Israel yang hidup di Babel, ya, dan yang dikembalikan setelah 70 tahun mereka terbuang di Babel. Peristiwa ini terjadi pada tahun 597 atau 596 sebelum Masehi. Sedekia, pada zaman Sedekia lah tahun 586
Yerusalem dihancurkan karena melawan Raja Babel kan, dan itu pembuangan yang sebenarnya penghabisan atau pemusnahan seluruh penduduk Yerusalem, termasuk Raja Zedekia dan keluarganya. Dan berakhirlah kerajaan Yehuda, kerajaan Daud itu. Dan kepada keturunan bangsa Israel yang bersama rombongan Joyakin atau Jekonya itulah Yeremia menulis surat dari Yerusalem, ya, dari Yerusalem. Jadi ada sisa-sisa yang tinggal karena tidak ikut diangkut, termasuk Yeremia tidak ikut diangkut, dibiarkan oleh tentara, bahkan diperintah khusus agar tidak diangkut. Namun mereka berbeda pendapat, ya. Lawan-lawan Yerusalem dan lawan-lawan Yeremia di Yerusalem mengatakan itu Yeremia jangan didengar. Orang-orang di Babel pun ada yang mengajak agar melawan nasihat Yeremia itu. Tetapi Yeremia luar biasa melihat ke masa depan orang Israel, sehingga orang Israel tidak musnah, namun bisa bertahan dalam kemilut internasional yang sedemikian rupa. Pada waktu itu jugalah dibuang Daniel bersama anak muda kawannya itu. Dan oleh karena kepandaian Daniel itu, ya, mengartikan mimpi Raja Babel Nebukadnezar, dia bisa menjadi masuk istana. Dan atas pengaruhnya, ya, atas pengaruh Daniel itu yang tidak terbakar walau dimasukkan ke api purun itu, bangsa buangan itu mendapat keringanan, ya, tidak terlalu ditindas. Bahkan Raja Joyakin atau Jekonya itu mendapat kesempatan untuk bisa makan bersama dengan Nebukadnezar di istana. Itu pekerjaan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang secara tidak sadar diatur oleh Tuhan bagi umat Israel agar ada sisa mereka. Apa yang dipersiapkan oleh Yeremia sebagai masa depan bangsa Israel, bangsa Yehuda itu? Bagi mereka, ya, bagi bangsa Babel tempat mereka dibuang, dan juga bagi Tuhan. Pertama, Yeremia mengajak agar bangsa Israel yang terbuang itu jangan lupa untuk membuat diri mereka bertambah banyak. Cari istri untuk anakmu, cari suami untuk putrimu. Yaitu bisa ditafsir sesama bangsa Yehuda itu atau juga dengan bangsa lain yang ada di sana, dari mereka mendapat kebebasan, ya. Yang pada akhirnya nanti Israel melawan perkawinan campur itu sangat aneh itu bagi saya. Tapi surat Yeremia membuat jalan terbuka bagi bangsa Yehuda soal bagaimana membuat diri mereka bertambah banyak. Dan perkawinan campur antara bangsa Yehuda dengan orang-orang Babel setempat menjadi alasan untuk mendekatkan diri mereka kepada suku bangsa tempat mereka bergaul di sana, ya. Dan setelah Nebukadnezar memberikan kelonggaran kepada bangsa Yehuda, ya, mereka mendapat lapangan kerja yang luar biasa, ya. Bahkan dipercayakan juga ikut menjadi tentara Nebukadnezar, ya. Tapi mereka tetap tidak mau dinasehati oleh nabi-nabi palsu untuk memberontak. Mereka setia, ya, karena mereka sudah belajar betapa kejamnya Nebukadnezar itu terhadap yang memusuhinya. Dan itu terbukti pada 587-586 waktu menghancurkan Bait Allah
yang dibangun Salomo itu sampai rata dengan tanah, kan kayak gitu. Semua bangsa Yehuda yang sisa dihabisi, dibunuh semua, termasuk Raja Zedekia dan keluarganya. Tukang-tukang besi dan para petani-petani yang ahli bertani ikut bekerja, dan dalam melakukan hal itu mereka mempunyai dasar yang kuat dari nasihat Yeremia, ya. Dan kita pun untuk berdiri kita harus begitu. Usahakan jangan sampai jumlahmu semakin kecil. Sekarang ini di Eropa, orang-orang Eropa penduduk pribumi jumlahnya semakin kecil karena tidak mau kawin dengan orang lain, baik sesamanya, ya. Bahkan yang aneh, ada perkembangan yang susah di kalangan orang Eropa itu, baik di Amerika terutama di Eropa, melegalkan perkawinan sesama jenis. Perempuan kawin dengan perempuan, laki-laki kawin dengan laki-laki. Dengan demikian kan tidak mungkin lagi beranak cucu itu, mempunyai keturunan. Jadi sekarang ini disadarkan mereka bahwa kawin sesama perempuan, sesama laki-laki adalah melanggar hak-hak asasi manusia, melanggar hukum kemanusiaan yang dari sudut kemanusiaan ditinjau itu pelanggaran. Makanya sekarang ini timbul kesadaran di Eropa agar orang-orang LGBT yang mencari kawin dengan sesama sejenis dihukum itu. LGBT bisa, tapi kawin sejenis tidak boleh, ya. Siapa larang menjadi lesbian, siapa larang menjadi gays, ya. Siapa larang menjadi biseksual dan lain-lain apa itu, karena itu keinginannya. Tetapi untuk kawin sejenis tidak boleh, melanggar hukum kemanusiaan. Kalau hakikat kemanusiaan masih dilanggarnya dengan mengganti jenis kelamin, tidak masalah, dipermasalahkan hak-haknya itu katanya. Tetapi kalau sempat laki-laki meminta dia diberkati dengan laki-laki, ya gereja yang mengabulkannya itu harus dibuang dari dunia ini. Ditutup gereja seperti itu, gereja sesat itu, ya. Jangan kita sampai diejek orang budaya, sedangkan binatang tidak begitu, ya. Budaya nggak tahu budaya apa itu sekarang yang mereka kembangkan. Jadi orang buangan ke Babel itu dianjurkan untuk mengawinkan agar jangan punah, dan mereka harus mendirikan rumah. Tak usah minta-minta, mereka harus bekerjakan pertanian, dan kesempatan untuk itu telah dibuka oleh Tuhan dengan adanya perhatian yang khusus Raja Babel kepada bangsa Israel yang dibuang itu, ya. Hal yang kedua adalah bahwa bangsa Israel atau Yehuda yang terbuang itu harus bekerja keras juga bersama bangsa Babel untuk membangun tempat daerah di mana mereka ditempatkan oleh Tuhan, katakan dibuang oleh Tuhan katanya. Jadi mereka harus kerja keras untuk itu, ya. Jadi kesejahteraan atau kemakmuran bukan hanya untuk mereka diri mereka sendiri, tetapi untuk seluruh penduduk negeri. Untuk itulah mereka bekerja, baik sebagai petani kecil, tukang-tukang kecil, penjual cendol kecil, dan pedagang-pedagang kecil, tapi juga mau menjadi pembesar-pembesar seperti Daniel, ya, agar mereka bisa mengusahakan kesejahteraan kota kemana mereka dibuang oleh Tuhan. Dan tentu saja mereka diberi kesempatan untuk juga memelihara hidup keagamaan mereka. Makanya ada kumpulan orang Israel di tepi sungai Babylon itu, dan nabi-nabi benar seperti Yehezkiel, ya, bekerja di tengah-tengah mereka, menuntun mereka agar jangan menjadi orang yang tidak tahu beragama, ya.
Jadi mereka harus berdoa. Mereka harus diajari berdoa juga. Anak-anak mereka harus berdoa juga. Jadi orang-orang Yehuda yang dibuang itu bukan asal manusia aja, bukan seperti kambing domba yang digiring ke tempat pemotongan mereka. Ya, mereka harus tahu membedakan mana nubuatan yang berasal dari Tuhan dan mana yang tidak. Karena banyak sekali nabi-nabi palsu. Nabi-nabi orang Babel pun ada. Jangan tertarik dengan itu. Jadi kalangan umat beragama selalu muncul nabi-nabi palsu. Sama seperti sekarang terjadi di kalangan orang Kristen. Banyak pendeta-pendeta palsu, ya. Banyak pemberita firman yang palsu juga, hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri, bukan keuntungan kemaslahatan bangsa. Hati-hati dengan itu. Gereja kita pun harus hati-hati, jangan gereja yang egois, ya. Jangan gereja yang tidak berdampak kepada orang lain. Jadi doa-doa kita adalah suatu hal yang sangat penting, ya, dan didengarkan oleh Tuhan. Selagi Tuhan mau mendengarkan doa kita, jangan sampai kita lalai berdoa, ya. Jadi doa bersama penting, doa pribadi juga penting. Itu harus kita lakukan sebagai makhluk beragama yang taat kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Kemudian terhadap Tuhan, ya, orang Israel harus peduli akan rencana Tuhan. Jangan mengutuki Tuhan karena mereka dibuang. Maklum aja lah, karena dosa kakek moyang mereka dan raja mereka juga dibuang. Jadi bukan hanya karena dosa, banyak yang terbuang itu bukan orang berdosa, ya, tetapi karena dosa raja orang Israel yang membawa mereka ke sesat itu, ya, mereka dibuang. Jadi banyak generasi yang menderita oleh karena dosa kakek moyangnya, ya. Jadi untunglah Tuhan mau berbalik hati mengasihani orang-orang itu. Dan Tuhan kita itu tidak selalu ganas, tidak selalu membalas mendendamkan perbuatan orang. Dan Yeremia sudah mengajarkan, ya, bahwa di zaman perjanjian baru itu, kalau orang tua makan asam, tidak ikut lagi anak-anaknya yang ngilu, ya. Sebelumnya diajarkan kalau orang tua makan asam, anak-anaknya ngilu, makanya ada dosa warisan, ya. Dan keturunan daripada orang yang makan asam atau yang berdosa itu ikut terhukum. Tapi dengan perjanjian baru yang diberikan oleh Tuhan, ya, tidak lagi terhukum keturunan dari orang-orang berdosa. Mereka diselamatkan. Makanya Tuhan mengembalikan kasih-Nya kepada bangsa pilihan-Nya ini dan menjanjikan setelah 70 tahun, ya, mereka akan kembali ke negeri mereka semula. Tapi sebelum itu terjadi, mereka harus membina keagamaan mereka, membina komunikasi dan hubungan relasi mereka kepada Tuhan. Kalau mereka tetap menjadi orang sesat, ya, Tuhan akan menghancurkannya. Tuhan memberitahu bahwa ada rancangannya, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Biarlah generasi-generasi sebelum mereka mengalami kecelakaan, tetapi sekarang Tuhan membuka rancangan damai sejahtera, dan orang Yehuda itu harus mau berjalan bersama Tuhan di dalam rancangan damai sejahtera itu. Demikian juga kita, kalau ada nenek moyang kita dulu berdosa, entah dia dosa bigu ganjeng, dia dosa apapun itu, dosa pangarasun-rasun, ya, yang bisa memakan orang juga, ya, itu tidak diperhitungkan Tuhan lagi kepada keturunan-keturunannya, sudah diperbaharui. Tetapi para keturunan orang-orang berdosa dulu yang sudah diampuni itu, keturunannya itu harus terus-menerus hidup dalam perjanjian baru, yakni bersedia menaruh firman Tuhan di dalam hatinya.
bukan di luar hatinya, ya. Itulah perjanjian baru kan, makanya Tuhan kita mengajar kita bahwa Roh Kudus akan tinggal dan mengajar kita dari dalam batin kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan tentu saja orang yang mencari Tuhan yang akan menemukan Tuhan. Ya. Orang yang berdoa kepada Tuhan akan dikabulkan doanya. Kalau Tuhan tidak mau ditemukan, apa boleh buat? Memang Amos sudah menubuatkan, carilah aku supaya kamu hidup. Jadi setiap orang yang mencari Tuhan, ya, pasti dia hidup bahagia dan menemukan Tuhan. Sudah dipermudah Tuhan sekarang, yakni dengan kedatangan Yesus Kristus sebagai Logos Tuhan yang menjadi manusia, ya, sehingga Tuhan Yesus bisa ditemukan. Tidak seperti sesembahan orang lain, kayak manapun kuatnya suara kita untuk memanggilnya, tidak mau datang itu. Paling-paling utusannya yang disuruh datang, ajaran agamanya yang suruh datang. Kalau Tuhan Yesus enggak. Kalau Tuhan kita yang maha hidup itu, kalau kita cari, kita panggil, dia datang, dia mau datang. Makanya jangan bosan memanggil Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, sehingga pertama-tama dia datang dengan rohnya dan juga dengan firman-Nya, dan itu memulihkan keadaan kita, ya. Tuhan berjanji bahwa segala kerugian yang terjadi zaman dulu akan dipulihkan menjadi kebahagiaan, kesejahteraan umatnya di zaman sekarang. Jadi untuk itulah umat Tuhan tidak perlu bercerai-berai lagi seperti dialami dalam pembuangan. Harus mempersatukan diri. Itu menjadi pelajaran penting bagi kita di zaman sekarang, agar umat Kristen jangan tercerai-berai untuk mengkritisi Indorayon. Dulu tidak tercerai-berai, mengkritisi TPL, sekarang jangan tercerai-berai di Toba itu. Harus bisa satu langkah bersama untuk menemukan yang terbaik demi kesejahteraan dan kemaslahatan orang Kristen bangsa Indonesia pada umumnya. Jadi Tuhan berencana mengumpulkan kita semua, dan kita harus mau dikumpulkan. Ya, banyak orang yang terbuang tidak mau aku kembali lagi, lebih enak sekarang karena aku sudah helanya orang Babel, aku di sinilah aku, katanya. Tapi walaupun di Babel tinggal, mereka mendukung orang Israel bisa kembali ke tanah air mereka, ya, menjadi pemudal mereka di sana, mendukung dengan dana agar orang Israel bisa kembali sewaktu Raja Kores memerintah dan mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yehuda, ke Yerusalem. Itu menjadi pertanda tidak tercerai-berai walaupun berjauhan tempat. Kita bisa meniru orang Israel seperti itu, ya. Jadi jangan kau berpikir bahwa waktu orang Israel kembali dari pembuangan semuanya kembali, enggak. Ada yang tinggal tidak mau, aku kembali ke sana karena ekonomiku sudah hebat di negeri rantau ini, katanya, ya. Tetapi mereka tetap merasa bersatu dengan orang-orang yang kembali yang ada di Yerusalem itu. Mereka mendukung dana, mendukung apa dan lain apa yang bisa mereka lakukan sehingga kehidupan bangsa Yehuda, bangsa Israel di Yerusalem dapat sejahtera, dan pembangunan bait suci dapat dilakukan, dan pembangunan tembok Yerusalem dapat dilakukan dengan baik, dan mereka hidup damai sejahtera. Itulah tandanya bahwa mereka sudah dipersatukan oleh Tuhan dan tidak lagi tercerai-berai. Mungkin itu sangat penting kita hayati sekarang ini dan kita lakukan. Bagaimana kita bisa bersatu di dalam tempat berjauhan, bersatu orang miskin dengan orang kaya, bersatu pejabat dengan orang rakyat jelata dari kalangan kita terutama, dan bisa mempersatukan kita dengan bangsa senegara dengan kita, yaitu Indonesia, kan kayak gitu. Tuhan memberkati kita. Bapak Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan itu dapat kami gunakan, menggerakkan hati kami untuk tidak menjadi orang terbuang lagi,
melainkan orang yang telah bersatu dan ikut membangun kesejahteraan negeri kami di mana kami berada. Dalam Yesus Kristus, dengarkan dan kabulkan doa kami. Amin.